بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan berkah ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, insya Allah kita akan membahas 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, adakah keringanan dalam beribadah? Ya. Yang kedua, berhusnuzon pada kebaikan orang. Dan yang ketiga, besarnya pahala di balik ujian. Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Al Ustadz Fahmi Salim, dan Ustadz Irfan Zidni. Dan nanti kita juga akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Munawir Ngacil, untuk ngaji yuk ya. Jadi disiapkan Al-Qur'annya dari sekarang. Dan Ali ingin menghimbau kepada pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Baik, Ali ingin sapa yang ada di masjid nih. Assalamualaikum. Kurang semangat nih. Assalamualaikum. Dari majelis taklim mana nih? Masya Allah, dari Subang. Mudah-mudahan perjalanan dari Subangnya kemari bisa ngangkat harkat derajat martabat ibu semua di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semangat ya. Dan pemirsa di rumah juga harus semangat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Adakah keringanan dalam beribadah? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Islam adalah agama yang menghendaki pemeluknya agar menjalankan syariatnya dengan penuh kemudahan. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki hambanya agar mendapatkan kemudahan-kemudahan.
Dan Allah tidak menginginkan hambanya ditimpa berbagai macam kesulitan-kesulitan. Ini khusus dalam melaksanakan ibadah. Dalam beribadah, Allah menginginkan hambanya memperoleh kemudahan. Ayat ini dengan tegas dan jelas bisa kita pahami bahwa beragama Islam adalah beragama yang nyaman dan rileks. Kita manusia yang memang dasarnya sudah banyak beban, oleh syariat agama Islam diangkat kesulitan dan beban-beban dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat menjalankan syariat agama. Prinsipnya secara substansi, syariat agama Islam itu taklilut takalif, menyedikitkan beban. Satu contoh misalnya begini. Kalau kemampuan kita mengerjakan satu ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Sholat wajib berdiri. Sholat wajib enggak berdiri? Wajib. Pak, saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran Pak. Boleh enggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Tuh keringanan tuh. Islam enggak maksain. Kalau ngono yang ngono, enggak. Kalau memang kemampuan berkurang, penekanannya juga otomatis menurun. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat saya ambeien Pak. Boleh enggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Keringanan, kemudahan dalam mengerjakan ibadah. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok Pak. Boleh enggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Mudah apa enggak agama Islam? Mudah apa enggak dalam beribadah? Ada yang memberatkan dalam beribadah? Enggak ada. Sementara kalau ada orang bilang syariat Islam malah bikin berat manusia, yang ngomong kayak begitu goblok. Oi. Ngerti goblok? Belegug. Nyaho belegug. Belegug tuh minum es ditiup, belegug gitu. Justru agama Islam tidak ingin pemeluknya mengalami kesulitan-kesulitan dalam beribadah. Karena itu ada keringanan. Sholat, hukum awalnya, hukum asalnya wajib berdiri. Kalau enggak sanggup, boleh duduk. Kalau enggak sanggup, boleh berbaring. Kalau enggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih enggak sanggup, cepat-cepat bawa ke masjid, sholatin rame-rame. Tidak ada yang berat dalam menjalankan syariat agama Islam dalam beribadah. Justru diatur agar memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Ada yang disebut azimah, ada yang disebut rukhsah. Azimah, semua orang terkena hukum asal. Khitobnya, semua orang terkena hukum asal. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Betul? Hukum asalnya itu disebut azimah. Ada lagi rukhsah. Apa itu? Hukum pengecualian
yang menyebabkan orang bisa melakukan keringanan di luar hukum azimah. Misalnya musafir boleh mengkosor yang 4 rakaat tersebut. Diberikan kemudahan, diberikan keringanan dalam soal beribadah. Rukhsah itu keringanan. Inilah hebatnya agama Islam. Tidak memaksakan pemeluknya, kalau sudah begitu ya harus begitu. Enggak. Dalam beribadah umat Islam diberikan keringanan-keringanan. Bahkan luar biasa. Ada satu peristiwa. Dahulu di zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang laki-laki lapor. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka kenapa? Siang-siang bulan puasa Ramadan, saya sama istri nggak kuat. Terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru ini. Tegangannya tinggi, syahwatnya kenceng. Ya pengantin baru. Maafkan saya ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata baginda Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Kita lihat nih, ada keringanan dalam beribadah. Walaupun melanggar, tapi masih ada keringanan. Kata Nabi, ya sudah kamu kalau melanggar perintah, bayar dendanya. Bayar kifaratnya. Apa dendanya ya Rasul? Merdekakan budak. Saya enggak punya budak ya Rasul. Enggak punya. Kalau gitu kamu mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain. Ini sebagai kifarat, sebagai penebus. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh diselang-seling. Sanggup? Enggak sanggup ya Rasul. Jangankan puasa 2 bulan. 1 bulan aja saya nyelonong. Bagaimana puasa 2 bulan bisa 2 kali nyelonong? Kalau enggak sanggup yang ketiga dah. Apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin. 1 orang 1 mud. Takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Sanggup? Maaf ya Rasul, saya enggak sanggup. Jangan ngasih makan 60 orang. Di rumah istri saya sehari masak 3 hari pre. Nabi masuk ke dalam kamar, enggak lama beliau keluar bawa sekeranjang korma. Kata Nabi, ya sudah ini korma bawa pulang. Nanti di kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah, apalagi? Di kampung saya orang yang paling miskin itu saya. Rupanya ini orang apes betul ini. Nah kita lihat. Melanggar perintah. Tapi karena kemampuannya menurun. Bukan denda yang dia dapat. Tapi sekeranjang korma sedekah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya udah bawa pulang korma itu, kasih makan keluargamu. Inilah ajaran Islam. Enggak nyusahin. Enggak bikin mempersulit hidup kita manusia. Justru agama Islam memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tinggal masalahnya adalah kita mau gunakan rukhsah ini apa tidak. Ada rukhsah wajib, ada rukhsah sunnah. Rukhsah wajib adalah ketika kalau sudah menyangkut keselamatan diri, maka itu
dianjurkan wajib. Menyangkut keselamatan diri. Bu, misalnya ibu di satu daerah tandus gersang, enggak ada tumbuhan, enggak ada makanan. Tandus gersang di kampung orang. Ada bangkai burung. Maka wajib, rukhsah wajib. Kenapa? Kalau tidak memakan bangkai tersebut, dikhawatirkan kelangsungan nyawa ibu bakalan hilang. Maka rukhsah wajib. Kalau sudah menyangkut keselamatan jiwa, kelaparan, enggak ada lagi bahan makanan apapun yang halal, yang ada cuma bangkai misalnya, maka wajib untuk menjaga kelangsungan hidup pribadi, boleh hukumnya makan bangkai. Tapi kalau enggak ada apa-apa, kalau ibu pergi, saudara pergi ke satu daerah, masih banyak makanan yang halal, tapi nyantapnya malah makanan yang haram, nah rukhsah enggak berlaku tuh. Jatuhnya malah dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Itulah agama Islam. Agama yang oleh Allah diturunkan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, diberikan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena memang tadi ayatnya yang saya sampaikan secara tegas dan jelas, Allah menginginkan hambanya tidak mengalami kesulitan dalam beribadah. Sehingga khitabnya, kewajibannya untuk beribadah tetap dijalankan oleh seorang makhluk yang bernama manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih guruku ilmunya, Masya Allah ya. Baik, tidak ada alasan untuk tidak beribadah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, berhusnuzon pada kebaikan orang. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Fahmi Salim. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.